Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini firman Tuhan luar biasa yang akan kita dengar dan kita lihat. Berjudul hasilkan kebaikan dari ucapan dan karya. Ayat firman Tuhan yang menjadi landasan pokok renungan pada hari ini adalah Amsal 12 ayatnya yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Luar biasa saudara. Firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara kasih dalam nama Yesus, ucapan yang keluar dari mulut kita itu harus dipertanggungjawabkan. Hari ini kita mau belajar, jadilah anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan, orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Berhati-hati. Karena mulut ini, apa yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan. Jangan kata sia-sia atau kata-kata kotor, kata-kata umpat, atau ejekan, atau fitnah. Hati-hati. Karena itu dipertanggungjawabkan. Dalam Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Itu kata firman. Ucapanmu bisa dibenarkan, tapi ucapanmu bisa menjadi hukum. Hati-hati. Jangan kau sekali-sekali mengucapkan yang salah. Kata-kata kebun binatang, kata-kata kasar, mengumpat, fitnah, apalagi hari ini hoax. Yang lebih banyak sekarang yang menjadi trending adalah hoax. Mari jangan sampai kita memposting ke media sosial status yang sifatnya kita tidak tahu kebenaran dan keasliannya, dan kita sudah posting dan ternyata itu hoax. Kita sudah berdosa, saudara. Ucapan dibenarkan atau dihukum, mana kita pilih? Yang berikutnya Yohanes 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Mulut juga bisa memuji Tuhan dan mengutuk manusia. Ini bahaya. Mana kita pilih? Jadilah anak-anak Tuhan, saudara, yang selalu memuji Tuhan. Kalau kita orang Kristen ya sudah ikut Tuhan, sudahlah. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan, mari kita selalu memuji Allah, memuji Tuhan. Sudah kita buang kebiasaan mengutuk. Saya sebagai hamba Tuhan suka sedih melihat medsos. Anda kalau tidak senang kepada seseorang, sudah. Jangan ada kutuk. Ada banyak hoax-hoax hari ini. Mulut ini untuk memuji Tuhan. Dan juga, mulut ini juga menjadi berkat atau jadi kutuk. Yakobus 3 ayat 10 saya akan bacakan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Itu dia. Saudara tahu kata shalom? Shalom adalah kata berkat. Kita belajar memberkati. Jangan kita katakan salam tapi sebelahnya mengatakan kutuk. Kita konsisten. Terus kita katakan berkat. Sekalipun dia mau nyakiti kita. Ya saudara, saya sebagai hamba Tuhan sering menghadapi jemaat umat ya. Bagaimana Pak Pendeta? Saya sakit hati lihat dia. Saya kecewa lihat dia.
Jangan kau kutuk. Kau doakan dia. Kalau kau belum bisa memberkati, ya sudah katakan. Aku Tuhan mengampuni dia dengan berdoa. Ubahkan dia. Ya, ubahkan. Doakan dia, ubahkan. Amin. Yang berikutnya. Tadi dengan kata-kata. Hasilkan ucapan dan karya yang baik. Sekarang kita masuk dalam karya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita melakukan yang terbaik. Anda sebagai karyawan, Anda sebagai pegawai, do the best. Lakukan. Prestasi anak Tuhan sedang ditunggu sekarang, apalagi di negara Indonesia. Mana prestasi kita? Indonesia membutuhkan anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik. Kalau jika Anda tidak melakukan yang terbaik, Anda berdosa. Begitu juga hamba-hamba Tuhan. Lakukan yang terbaik. Jadi pendeta lakukan yang terbaik. Jemput bola, jangan menunggu. Hamba Tuhan yang berinovasi. Tidak zamannya lagi hamba Tuhan menunggu di gereja. Mari kita berinovasi sekarang. Ada namanya pelayanan holistik. Marketplace. Hamba Tuhan masuk dalam marketplace. Pelayanan holistik. Melakukan yang terbaik. Sesuai dengan karunia-Nya tentunya. Bukan ikut-ikutan apa yang Tuhan sudah berikan. Kembangkan. Yang berikutnya. Hidup ini adalah kesempatan. Saya ambil Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami. Teguhkanlah itu. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Karya. Mari kita menjadi orang yang berkarya. Umat Tuhan berkarya. Tidak menunggu perintah pendeta. Para pengerja pelayan Tuhan berkarya, punya inovasi. Mengembangkan kerajaan sorga. Mengibarkan panji-panji kerajaan sorga. Khususnya di Indonesia ini. Kami rindu, saya sebagai hamba Tuhan rindu. Berbuatlah, berkaryalah. Bagi bangsa Indonesia. Bagi gerejamu. Jangan kau pasif. Datang ke gereja. Pulang. Engkau tidak melakukan apa-apa. Apa yang perlu kau inovasikan bagi gerejamu? Berkaryalah. Yang berikutnya bekerja keras untuk dapat berbagi. Dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini berat ini. Berat. Kenapa? Satu sisi kita harus bekerja keras dengan tangan sendiri, tidak mencuri. Hari ini jangan mencuri. Saya menegur hamba sebagai hamba Tuhan, jangan mencuri. Korupsi sudah tinggalkan itu. Nggak ada guna. Kita mati nggak bawa apa-apa, saudara. Hanya perbuatan baik dan benar kita di hadapan Tuhan. Untuk apa? Jangan kau berikan anak istrimu makan yang haram. Jangan kau mencuri. Ini berat, saya katakan berat. Apalagi kita para pegawai, karyawan, kita belajar untuk jujur. Saya teringat dulu waktu saya masih bekerja di pemerintahan, bukannya berarti kami tidak bisa mendapatkan banyak sekali. Kami dapat gaji besar, fasilitas besar, dan kami punya peluang-peluang untuk mendapatkan yang besar lagi. Tapi Tuhan mengingatkan saya, cukup
cukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Sampai ada seorang wartawan dan beberapa orang datang, dia kaget melihat rumah saya. Dia pikir rumah saya besar, dia punya kolam renang dan mobilnya indah, yang mewah. Sampai keluarga saya juga bertanya, kemana uang? Saya bilang, ini apa yang adanya. Inilah yang saya dapat dari gaji saya. Saudara, saya bekerja keras dengan tangan sendiri dan saya tidak mau mencuri. Ini berat ini. Berat ini saya katakan. Ujian iman ini. Berapa banyak anak Tuhan yang teguh imannya tidak mencuri. Yang kedua, dari Efesus 4 ayat 28. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah ini dia. Yang kedua ini berat. Membagikan kepada yang berkekurangan. Tadi temanya apa tadi? Hasilkan ucapan dan karya yang baik. Kebaikan. Mari kita lakukan kebaikan. Perhatikan yang berkekurangan, saudara. Masih banyak yang berkekurangan. Masih banyak. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Setelah mendengar banyak firman Tuhan tadi, kembali kepada tema hasilkan kebaikan dari ucapan dan karya. Saya sudah tampilkan beberapa ayat firman Tuhan tentang ucapan yang dipertanggungjawabkan, konsekuensi. Saudara, hati-hati dengan ucapan. Dan yang terakhir, berkaryalah, bekerja keras, jangan mencuri. Ingat, hidup ini adalah kesempatan. Minta kepada Tuhan, teguhkan perbuatan tangan. Teguhkan perbuatan tangan. Supaya tanganmu menghasilkan yang terbaik. Berkarya itu maksudnya. Hasilkan karya yang terbaik. Do the best. Jika kau tidak melakukan yang terbaik, engkau berdosa. Itu kata firman. Kiranya siapapun yang mendengar pada hari ini, saya yakin anak-anak Tuhan akan diubahkan, dipulihkan. Sungguh indahnya kalau dunia ini, khusus Indonesia, anak-anak Tuhan mengucapkan yang baik, berkat. Tidak ada lagi hoax, tidak ada lagi fitnah, kata-kata kasar, kotor. Wih, sedapnya luar biasa. Dan bagaimana anak Tuhan berkarya di Indonesia? Mari kita jadi orang-orang yang berprestasi. Apapun status jabatanmu, mari kita berprestasi. Dari mulai anak-anak pun berprestasilah. Mari anak-anak ajarkan untuk dia jadi anak-anak unggul. Saya rindu banyak anak-anak Tuhan yang berprestasi. Tentunya dengan tangan, dan minta Tuhan teguhkan. Lakukan yang terbaik. Hidup ini adalah kesempatan. Umur kita, firman Tuhan Mazmur 90 dikatakan 70 tahun, bonus 10 tahun, 80 tahun. Lakukan yang terbaik. Kita hanya numpang sementara kok. Tercatat dalam kitab kehidupan. Kiranya menjadi berkat. Siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, jadilah orang-orang yang memberkati siapapun. Dan mengucapkan yang terbaik. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hasil kebaikan, engkau akan mendapat balasan kebaikan juga. Dan berkaryalah dalam hidupmu. Apa yang kau bisa perbuat untuk Tuhan, untuk gereja, untuk bangsa, negara, dan keluarga. Lakukan yang terbaik. Jika kau tidak melakukan yang terbaik, engkau berdosa. Tuhan melawat engkau. Tuhan menjamah engkau. Tuhan akan memakai engkau lebih dahsyat lagi. Engkau menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Berkarya dalam hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.